Malam itu, rumah tua kembali dilingkupi kesunyian yang mencekam. Setelah peristiwa di lorong bawah tanah, Dimas memutuskan untuk tidak tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia hanya duduk di ruang tengah dengan mushaf di pangkuan. Hujan turun lagi, membasahi atap yang sudah rapuh. Angin meniup jendela hingga berdentum pelan seperti ketukan tangan dari luar. Tapi Dimas tahu, itu bukan hanya angin. Ketika jarum jam menunjuk pukul 3 pagi, suara tangisan bayi terdengar samar dari dalam rumah. Tangisan lirih, seperti dari jauh, dari balik lantai kayu yang sudah usang. Dimas menelan ludah. Ia berdiri pelan dan menoleh ke arah ruang tamu. Suara tangisan itu seperti berasal dari bawah tanah, bukan lorong yang semalam ia masuki, tapi dari ruang lain yang lebih tersembunyi. Ia mengambil senter dan membuka karpet ruang tamu. Di bawahnya, lantai kayu tampak tua dan menghitam. Tapi sesuatu membuatnya berbeda malam itu, ada satu bagian papan yang sedikit terangkat. Dengan tangan gemetar, Dimas mencoba mencongkel papan kayu itu. Setelah beberapa menit, ia berhasil membukanya dan menemukan lorong sempit penuh debu dan bau tanah basah. Tangisan bayi semakin jelas. Tak seperti suara sebelumnya, tangisan ini menyiratkan rasa sakit, ketakutan, dan amarah. Dimas menuruni lorong itu dengan hati-hati. Senter di tangannya berkedip-kedip seperti tak ingin ikut turun. Tapi ia memaksa, karena suara itu seakan memanggilnya, memintanya turun. Lorong ini jauh lebih sempit dari yang sebelumnya. Dindingnya dilapisi dengan kain kafan yang meneteskan cairan merah kehitaman, seperti darah basi. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besi kecil. Di baliknya, suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan wanita. Suara itu memekakkan telinga Dimas, hingga ia hampir menutup telinga sambil merintih. Dengan keberanian terakhir, ia membuka pintu itu. Sebuah ruangan sempit terbuka, dipenuhi cermin-cermin kecil yang digantung dari langit-langit dengan tali merah. Di tengah ruangan itu, ada sebuah ayunan tua yang perlahan berayun sendiri. Di atasnya, boneka bayi dalam kafan duduk diam, matanya menatap lurus ke arah Dimas. Tiba-tiba, semua cermin di dinding memantulkan wajah Dimas, tapi dengan wajah penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Ia berteriak dan mundur, tapi cermin-cermin itu terus mengikutinya. Dari balik cermin, muncul bayangan seorang perempuan berwajah rusak. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan bibirnya sobek hingga ke telinga. Ia menunjuk Dimas. Tumbalnya belum lengkap, suara itu menggaung di seluruh ruangan. 7 jiwa, baru 1 yang datang. Dimas terpaku. Apa maksudmu? Aku tidak memberikan siapapun. Tiba-tiba, tubuhnya seperti ditarik ke dalam cermin. Ia merasa terhisap, masuk ke dalam ruang gelap tanpa ujung. Di sana, ia melihat 7 siluet manusia berdiri berjajar, semuanya terbungkus kain kafan, wajahnya tidak tampak. Mereka semua menunjuk ke arahnya. Salah satu dari mereka mulai berjalan ke depan, sosok wanita tua dengan kerudung putih lusuh dan mata merah menyala. Rumah ini butuh tumbal setiap 7 malam purnama, atau penghuninya akan menggantikan yang terakhir. Suara itu datang dari semua arah, menusuk batin Dimas. Dalam ketakutan, Dimas mulai membaca ayat kursi, mulutnya gemetar. Tapi setiap kali ia membaca, para pocong itu hanya tertawa, suara tawa yang basah dan bergetar. Dimas terbangun mendadak di ruang tamu. Nafasnya terengah-engah. Di hadapannya, lantai kayu sudah kembali utuh, seolah tak pernah terbuka. Tapi tangannya masih penuh debu, dan di telapak kirinya ada bekas luka cakaran. Ia berlari ke kamar mandi dan mencuci wajah. Tapi saat menatap cermin, ia kembali melihat 7 bayangan berdiri di belakangnya. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Kini, setiap malam Dimas mendengar suara langkah-langkah di loteng rumah. Padahal, menurut Denah, rumah itu tak memiliki loteng. Malam kelima, ia mencoba tidur lebih awal. Tapi tepat pukul 3 pagi, ia terbangun oleh suara azan, tapi bukan azan seperti biasa. Suara itu berat, lambat, seperti dilantunkan oleh seseorang dari alam kematian.
Ia keluar kamar dan mendapati semua lampu padam. Hanya cahaya dari arah dapur yang menyala. Ketika ia berjalan mendekat, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya di dekat kompor. "Siapa kau?" tanya Dimas gemetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, mata kosong, dan mulutnya robek. "Aku yang pertama." Dimas mundur ketakutan, tapi ketika ia melihat ke lantai, ada 7 jejak kaki basah yang menuju ke kamar belakang, jejak yang baru saja dibuat. Ia berlari keluar rumah, tapi semua pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Rumah itu seperti hidup dan menelannya perlahan. Di ruang tengah, mushaf miliknya terbuka sendiri. Angin berembus dari dalam rumah, bukan dari luar. Ayat-ayat di halaman itu mulai terbakar satu persatu. Dimas mencoba meraih mushaf, tapi tangannya tersentuh api tak kasat mata. Rasa sakit itu nyata, dan ia jatuh terduduk dengan air mata di mata. "Kau tak bisa pergi," suara perempuan itu muncul lagi. "Sudah ditandai sejak pertama kau masuk." Dimas memandang ke arah jendela. Di luar, 7 sosok pocong berdiri berjajar, semuanya menghadap ke rumah, ke arahnya. Dengan sisa tenaga, Dimas berteriak memanggil Allah. Suaranya menggema di seluruh rumah. Dan saat itu juga, semuanya hening. Pocong-pocong itu menghilang dari jendela. Tapi jauh di balik lantai rumah, suara tangisan bayi terdengar lagi, lebih nyaring, dan lebih dekat dari sebelumnya. Pagi itu, Dimas bangun dengan rasa lelah luar biasa. Seakan tubuhnya baru saja digilas mimpi buruk yang berat. Namun ketika ia membuka matanya, ia menyadari, bukan hanya mimpi. Bekas luka terbakar di telapak tangannya masih terasa perih. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke dapur. Kompor gas masih menyala, padahal semalam ia tidak pernah menyalakannya. Aroma hangus memenuhi udara. Ia mematikan api sambil bergumam pelan, "Apa yang terjadi semalam bukan ilusi, ya Allah, lindungi aku." Matanya tertuju pada satu pintu tua di ujung lorong, pintu yang sejak ia menempati rumah itu, selalu terkunci dan tak pernah bisa dibuka. Tapi pagi ini, pintu itu terbuka sedikit, menganga dengan derit perlahan. Seolah mengundangnya untuk masuk. Dimas mendekat, langkahnya ragu. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya, seperti angin dari tempat lain menyusup masuk. Pintu kayu itu penuh ukiran kuno dan bercak-bercak kehitaman seperti bekas tangan terbakar. Dengan satu dorongan ringan, pintu terbuka penuh. Aroma anyir darah menyembur dari dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari jendela kecil yang tertutup debu dan kain tipis berwarna putih. Di tengah ruangan, ada satu ranjang besi tua, dengan kasur yang sudah berlubang dan berlumuran noda merah tua. Di atas ranjang, duduk sesosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya dibalut mukena lusuh yang basah oleh darah. Dimas terdiam, mulutnya kaku, keringat dingin membanjiri punggungnya. Perempuan itu bergumam pelan, suaranya bergetar, "Aku bukan ingin menakutimu, aku ingin kau tahu kebenarannya." Tanpa menoleh, perempuan itu mengangkat tangannya, memperlihatkan jari-jarinya yang patah dan tertekuk aneh. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Kepalanya menengok perlahan ke arah Dimas dengan suara tulang retak. Wajahnya rusak, setengah hancur. "Mereka menyiksaku di ruangan ini, mereka membakarku karena aku menolak jadi tumbal berikutnya," katanya dengan mata yang terus meneteskan darah. Dimas berlari keluar ruangan, menabrak pintu dan jatuh ke lantai lorong. Ia mengira itu halusinasi, tapi ketika ia menengok ke belakang, pintu itu sudah tertutup kembali. Ketika ia mencoba membuka pintunya lagi, gagangnya terasa seperti bara. Tak bisa digerakkan. Malam harinya, suara jeritan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, berasal dari balik pintu terkunci itu. "Buka pintu, ini, mereka akan datang lagi." Suara itu lirih, penuh penderitaan. Dimas mengambil air wudhu dan membaca ayat kursi berulang-ulang, mencoba menenangkan diri. Tapi jeritan itu tak berhenti. Tiba-tiba listrik padam, rumah menjadi gelap gulita, hanya lampu emergensi di ruang tengah yang menyala redup. Dari cermin kamar, Dimas melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya.
Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi ketika menatap cermin kembali, bayangan itu makin dekat, menyeringai dengan wajah penuh luka bakar. Ia menutup cermin dengan kain, gemetar. Lalu terdengar ketukan 3 kali di pintu terkunci. Dimas mendekat dengan pelan. Saat hendak menyentuh gagangnya, suara dari dalam berkata, "Kau harus melihat apa yang mereka tanam di bawah lantai ini." Tanpa sadar, Dimas mengambil linggis dan menggali lantai kayu di depan pintu itu. Kayu terbuka, menampakkan lubang kecil penuh tanah merah dan kain kafan. Ia menggali dengan tangan, tanahnya lembek dan hangat seperti baru saja dikubur. Sampai akhirnya, jari-jari tangan manusia muncul dari dalam tanah, mencengkram pergelangan Dimas. Ia menjerit dan berusaha melepaskan diri. Tangan itu kuat, menariknya ke dalam lubang kecil itu. Suara-suara mulai berdengung di sekitarnya, doa-doa terbalik, ratapan kematian, dan tawa gila dari banyak mulut yang tak terlihat. Dengan sisa tenaga, Dimas mencabut tangannya dan lari ke ruang tengah. Tapi rumah itu berubah. Lorong-lorong jadi lebih panjang, jendela tertutup darah. Ia mendengar suara wanita tadi lagi, "Buka kamar itu, lihat yang sebenarnya, agar kau tahu, kenapa rumah ini selalu butuh tumbal." Di akhir malam, Dimas berdiri diam di depan kamar terkunci. Ia sadar, rahasia sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Dan rumah ini, belum selesai dengannya.